Ratih pertama kali tidur sendiri di usia 38 tahun, dan itu terasa lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Bukan karena ia tidak pernah sendiri sebelumnya. Waktu masih kuliah ia kos sendiri. Waktu kerja pertama kali di kota lain, ia ngontrak kamar sendiri selama 2 tahun. Tapi sendiri, waktu itu berbeda. Waktu itu sendiri adalah fase, sesuatu yang sementara, sambil menunggu hidup yang sesungguhnya dimulai. Sendiri sekarang terasa seperti kondisi permanen, dan itu yang membuat dada Ratih terasa berat setiap malam ketika ia mematikan lampu dan tidak ada suara napas lain di kamar itu selain napasnya sendiri. Doni pergi setelah 12 tahun pernikahan. Tidak ada perselingkuhan yang bisa Ratih tunjuk sebagai biang keladinya. Tidak ada pertengkaran besar yang dramatis. Tidak ada satu kejadian tunggal yang bisa ia ceritakan kepada keluarga sebagai alasan yang mudah dipahami. Doni bilang ia sudah tidak bahagia sejak lama, bahwa ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, bahwa ia butuh memulai lagi. Ratih mendengarkan semua itu di meja makan mereka sambil kedua tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin, dan tidak tahu harus menjawab apa. Proses cerainya memakan waktu hampir 8 bulan. Mereka tidak punya anak, jadi tidak ada perebutan hak asuh yang memperumit segalanya, tapi justru ketiadaan anak itu yang membuat Ratih merasa kehilangan yang lebih dalam. Tidak ada yang perlu ia pertahankan. Tidak ada yang benar-benar mengikatnya pada kehidupan yang sudah ia bangun selama 12 tahun itu selain kebiasaan dan rasa nyaman yang sekarang sudah tidak ada artinya. Setelah semua selesai secara hukum, Doni pindah ke apartemennya dan Ratih tetap di rumah itu. Rumah yang mereka beli bersama 7 tahun lalu, dengan cicilan yang masih 3 tahun lagi lunas, di perumahan yang tenang, dengan pohon-pohon besar di tepi jalannya. Ratih memilih tetap tinggal karena tidak tahu harus pergi kemana, dan karena bagian dari dirinya masih percaya bahwa familiar lebih baik dari asing, meski familiar itu menyakitkan. Teman-teman dan saudara-saudaranya datang silih berganti di bulan-bulan pertama, membawa makanan, mengajak keluar, mencoba mengisi kekosongan dengan keramaian. Ratih menerima semuanya dengan sopan tapi tidak benar-benar hadir. Ia duduk di tengah keramaian yang mereka bawa dan tetap merasa sendiri dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Yang paling berat adalah malam. Siang masih bisa diisi. Ia masih kerja sebagai kepala administrasi di sebuah klinik swasta. Pekerjaannya tidak terlalu sibuk, tapi cukup untuk mengisi waktu dari pagi sampai sore. Tapi setelah makan malam, setelah televisi dimatikan, setelah semua pintu dikunci, dan lampu-lampu ruangan dipadamkan satu persatu saat ia berbaring di kasur yang tengahnya terasa terlalu luas, itu adalah jam-jam yang paling susah untuk dilewati. 4 bulan setelah perceraian resmi, Ratih mulai mencari bantuan yang tidak konvensional. Awalnya, ia tidak mau mengakui kepada dirinya sendiri bahwa itulah yang sedang ia cari. Ia bingkai keinginannya sebagai rasa ingin tahu, sebagai upaya mencari ketenangan, sebagai langkah spiritual yang wajar dilakukan orang yang sedang dalam masa sulit. Tapi ketika ia duduk di angkot menuju ke alamat yang diberikan oleh seorang rekan kerjanya yang sudah pernah ke sana, ia tahu dengan jujur bahwa yang ia cari adalah cara untuk tidak sendirian lagi. Nama dukun itu adalah Buparti. Perempuan itu tinggal di rumah kecil di ujung gang, di sisi kota yang jauh dari perumahan Ratih. Rumah yang dari luar tidak terlihat berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya, kecuali ada beberapa pot kembang dengan bunga berwarna putih di depan pintunya. Buparti menyambut Ratih tanpa banyak pertanyaan, seperti sudah terbiasa menerima orang yang datang dengan beban di wajahnya. Ratih menceritakan situasinya dan apa yang ia inginkan. Ia ingin Doni kembali, itu yang pertama ia sampaikan. Buparti mendengarkan, lalu menggeleng pelan. Urusan yang sudah selesai secara hukum dan sudah diputuskan dengan bulat oleh kedua pihak tidak bisa dipaksa berbalik, katanya, dan mencoba memaksanya hanya akan mendatangkan kerusakan lebih besar. Tapi Buparti menawarkan sesuatu yang lain. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ada entitas yang bisa dipanggil untuk menemani Ratih. Bukan manusia, tapi bukan pula sesuatu yang asing karena
entitas itu akan mengambil wujud dan kehadiran yang paling nyaman bagi Ratih. Menyesuaikan diri dengan apa yang Ratih butuhkan, ia akan selalu ada di rumah, akan membuat Ratih tidak lagi merasa sendiri, dan tidak akan pernah meninggalkan Ratih. Buparti menekankan satu hal dengan nada yang lebih serius dari nada-nada sebelumnya. Ratih tidak boleh memutus kehadiran itu di tengah jalan. Kalau sudah dimulai, ia harus meneruskannya sampai akhir. Dan akhir yang dimaksud Buparti adalah sampai salah satu dari mereka tidak lagi ada di dunia ini. Ratih mendengar syarat itu dan merasakannya seperti syarat yang abstrak, seperti hal yang tidak perlu terlalu dipikirkan, karena terdengar jauh dan tidak konkret. Yang konkret dan nyata adalah kesepiannya yang sudah 4 bulan menumpuk dan terasa makin berat. Ia mengangguk. Buparti menyiapkan sesuatu untuk dibawa pulang Ratih, berupa beberapa benda kecil yang harus diletakkan di sudut-sudut kamarnya dan di bawah tempat tidurnya, serta petunjuk untuk malam pertama. Ratih mengikuti semua petunjuk itu dengan teliti malam itu, meletakkan semua benda pada tempat yang ditentukan, lalu berbaring dan mencoba tidur dengan lampu yang sengaja ia biarkan menyala redup. Ia tidak tahu jam berapa ia terlelap, tapi ketika terbangun jam 2 pagi, ada sesuatu yang berbeda di kamarnya. Bukan berbeda dalam artian ada sesuatu yang bisa ia lihat atau dengar dengan jelas. Lebih ke perasaan, ke kualitas udara di dalam kamarnya yang berubah dari biasanya. Kamarnya terasa penuh dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan, seperti perbedaan antara ruangan yang kosong dan ruangan yang ada orangnya, meski orangnya diam. Ratih berbaring diam beberapa saat, lalu perlahan menoleh ke sisi kiri kasurnya, sisi yang sudah kosong hampir setahun. Tidak ada siapapun di sana. Tapi kedalaman kekosongan itu berbeda. Sebelumnya, sisi kiri kasur itu kosong, seperti kasur yang memang tidak pernah ada orangnya. Sekarang kekosongan itu terasa seperti seseorang yang sedang berbaring diam, tidak bergerak, tidak bersuara, tapi ada. Ratih menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia kembali tidur tanpa terjaga sampai pagi. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan yang pelan tapi nyata pada Ratih. Kehadiran yang tidak terlihat itu makin lama makin terasa konkret. Ia tidak pernah bisa melihatnya langsung, tidak pernah ada wujud yang jelas, tapi ada momen-momen di mana ia bisa merasakan sesuatu yang sangat spesifik. Ada rasa hangat di sisi kirinya ketika ia duduk di sofa menonton televisi, hangat yang terasa persis, seperti kehangatan tubuh seseorang yang duduk berdekatan. Ada tekanan ringan di kasurnya di sisi yang kosong setiap malam. Ketika ia memasak dan berdiri di depan kompor, kadang ada sensasi seperti ada orang yang berdiri tepat di belakangnya, tidak menyentuh, hanya hadir. Ratih mulai bicara kepada kehadiran itu, bukan karena ada jawaban yang bisa ia dengar, tapi karena berbicara kepada kehadiran itu terasa berbeda dari berbicara kepada tembok. Ia ceritakan harinya waktu pulang kerja, cerita tentang pasien-pasien di klinik yang lucu atau yang menjengkelkan, cerita tentang hal-hal kecil yang tidak ada yang mau mendengar. Dan meski tidak ada suara yang menjawab, ada perasaan bahwa kata-katanya tidak jatuh ke tempat yang kosong. Kondisi Ratih membaik secara signifikan di mata orang-orang sekitarnya. Teman-temannya berkomentar bahwa ia terlihat lebih segar, lebih tenang, tidak lagi punya lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Rekan-rekan kerjanya bilang ia lebih mudah tersenyum. Bahkan adiknya yang tinggal di luar kota, yang biasanya menelepon dengan nada khawatir, bilang bahwa Ratih terdengar jauh lebih baik sekarang. Ratih bilang ia sudah bisa menerima keadaannya. Yang tidak ia ceritakan kepada siapapun adalah alasan sebenarnya ia terlihat lebih baik. Bulan kedua berlalu, lalu bulan ketiga. Kehadiran itu makin kuat terasa, makin sering muncul, dan Ratih makin bergantung padanya. Ia mulai menolak ajakan keluar dari teman-temannya dengan berbagai alasan, bukan karena tidak mau, tapi karena pulang ke rumah dan merasakan kehadiran itu sudah terasa lebih menarik dari apapun di luar sana. Ia mulai mempersingkat waktu kerjanya, mengambil cuti lebih sering, mencari alasan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tetangganya, seorang ibu muda bernama Wati, yang tinggal 2 rumah dari Ratih, dan biasanya rutin mengajak Ratih
jalan pagi bersama. Mulai memperhatikan bahwa Ratih jarang terlihat keluar pagi lagi. Wati beberapa kali mampir ke rumah Ratih dan diterima dengan baik. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh dari kunjungan-kunjungan itu, yang tidak bisa Wati tunjuk dengan tepat. Ratih bicara normal, tertawa normal, menawarkan minum dengan ramah, tapi matanya beberapa kali melayang ke titik-titik tertentu di ruangan, terutama ke sudut ruang tamu dan ke arah pintu kamar, seolah mengecek sesuatu yang tidak bisa dilihat Wati. Perubahan fisik Ratih dimulai sekitar bulan keempat. Tubuhnya mulai menyusut, bukan menyusut drastis yang langsung mencolok, tapi pelan dan konsisten. Setiap minggu ada sedikit lagi yang hilang. Pipinya yang tadinya penuh mulai terlihat lebih tirus. Pergelangan tangannya lebih kecil. Kulitnya yang tadinya sehat mulai terlihat seperti kulit orang yang kurang minum, sedikit kering dan kehilangan warnanya. Wati yang melihatnya setelah 2 minggu tidak bertemu langsung berkomentar dan bertanya apakah Ratih sedang diet. Ratih bilang ia hanya tidak terlalu nafsu makan belakangan ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di klinik tempat ia bekerja, atasannya memanggil Ratih ke ruangannya dan dengan hati-hati menanyakan kondisinya. Kinerjanya masih baik secara teknis, tapi rekan-rekan kerjanya melaporkan bahwa Ratih kadang terlihat seperti orang yang tidak cukup tidur, matanya redup di siang hari, dan beberapa kali terlihat seperti melamun di tengah pekerjaannya. Atasannya menyarankan ia periksa ke dokter. Ratih mengangguk dan bilang akan mempertimbangkannya. Ia tidak pergi ke dokter. Yang tidak bisa dilihat dari luar adalah bahwa Ratih sudah mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari kehadiran itu. Bukan berbeda dalam artian buruk, setidaknya bukan sesuatu yang ia interpretasikan sebagai buruk waktu itu. Kehadiran itu makin kuat, makin solid, dan kadang malam-malam tertentu ada sensasi fisik yang lebih nyata dari sebelumnya, seperti sentuhan, seperti berat yang menekan, seperti kehangatan yang melingkupinya dari segala arah. Tapi pagi setelah malam-malam seperti itu, Ratih selalu bangun dengan kelelahan yang dalam. Bukan lelah biasa, tapi lelah yang terasa seperti ia sudah berjalan jauh sekali selama tidur, lelah yang tidak hilang meski ia tidur 8 jam. Dan setiap pagi setelah malam seperti itu, ada rasa lapar yang luar biasa. Tapi ketika ia makan, setelah beberapa suap perut terasa penuh dan tidak bisa menerima lebih banyak, tubuhnya terus menyusut. Pada bulan kelima, adiknya yang tinggal di luar kota datang berkunjung tanpa pemberitahuan khusus, karena sudah lama tidak bisa menghubungi Ratih dengan mudah. Ratih sering tidak angkat telepon, sering membalas pesan dengan jawaban singkat dan terlambat. Dan adiknya merasa ada yang tidak beres. Adiknya, perempuan bernama Lina yang 10 tahun lebih muda dari Ratih, tiba di depan rumah kakaknya pada sore hari dan mengetuk pintu cukup lama sebelum Ratih membukanya. Ratih yang ada di depannya membuat Lina berhenti bicara di tengah kalimat sambutannya. Kakaknya terlihat seperti orang yang sakit cukup parah, tapi tidak menyadarinya. Kurus yang sudah melewati batas wajar, wajah yang pasi, mata yang tampak lebih besar dari yang seharusnya, karena pipi dan tulang-tulang di sekitarnya sudah lebih menonjol. Lina masuk ke dalam dan langsung mengamati kondisi rumah kakaknya. Dapur terlihat hampir tidak digunakan, kulkas berisi sedikit sekali bahan makanan, dan sebagian sudah kadaluarsa. Tempat sampah hampir kosong, pertanda bahwa tidak banyak yang dikonsumsi di rumah ini. Tapi yang paling membuat Lina tidak nyaman adalah atmosfer rumah itu. Ada sesuatu yang terasa berat dan pekat di dalamnya. Bukan bau yang tidak enak atau kondisi yang kotor, tapi kualitas udara yang terasa. Seperti udara di ruangan yang sudah lama tidak dibuka jendelanya, pengap dengan cara yang tidak hanya fisik. Lina mencoba berbicara serius dengan Ratih tentang kondisinya. Ratih merespons dengan tenang dan senyum yang membuat Lina justru makin khawatir. Karena senyum itu tidak terlihat seperti senyum orang yang baik-baik saja, tapi seperti senyum orang yang sudah tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kondisinya. Ratih bilang ia bahagia, bilang ia tidak sendiri, bilang ada yang menemaninya, dan ia tidak pernah merasa sebaik ini. Lina menatap ruang tamu yang kosong di sekitar mereka,
dan tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, Lina menolak pulang ke hotel dan memilih menginap di rumah kakaknya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena kasur tamu yang tidak nyaman, tapi karena ada suara-suara kecil yang ia dengar dari arah kamar Ratih yang ada di sebelah kamar tamu. Bukan suara yang jelas atau dramatis, hanya suara-suara kecil yang tidak bisa ia kategorikan. Dan ada satu momen sekitar jam 2 pagi, di mana ia merasa tekanan udara di koridor berubah sebentar, seperti ada yang berjalan melewati sela bawah pintu kamar tamunya. Lina berbaring kaku sampai pagi. Keesokan harinya, ia mencoba membujuk Ratih untuk pulang bersamanya, menginap beberapa hari, beristirahat dari rumah itu. Ratih menolak dengan halus, tapi dengan ketegasan yang tidak memberi ruang negosiasi. Ia tidak mau meninggalkan rumahnya. Ia tidak mau jauh dari rumahnya. Lina pulang dan langsung menelepon beberapa anggota keluarga, termasuk ibu mereka yang sudah tua. Semua sepakat bahwa kondisi Ratih mengkhawatirkan, tapi tidak ada yang tahu harus berbuat apa secara konkret. Membawa Ratih ke psikiater adalah usulan yang muncul, tapi untuk itu mereka perlu Ratih mau diajak. Dan Ratih tidak bisa dihubungi dengan mudah. Lina mencoba menelepon hampir setiap hari. Kadang Ratih angkat, kadang tidak. Ketika angkat, percakapannya selalu pendek. Ratih terdengar tenang dan tidak terlalu tertarik berbicara lama, seperti orang yang sedang sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Dan menelepon ini hanyalah interupsi kecil. 2 minggu berlalu, lalu 3 minggu. Lalu Ratih berhenti mengangkat telepon sama sekali. Pada hari ke-14 Ratih tidak bisa dihubungi. Lina kembali ke kota itu dengan mobil, mengambil cuti dari pekerjaannya, dan kali ini ia mengajak suaminya. Mereka tiba di depan rumah Ratih sore hari. Tirai semua jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda aktivitas dari luar. Lina mengetuk pintu, menunggu, mengetuk lagi, tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon dari depan pintu, mendengar suara dering dari dalam, tapi tidak ada yang menjawab. Suami Lina akhirnya memutuskan membobol jendela, samping yang kuncinya sudah ia ketahui, longgar dari kunjungan sebelumnya. Mereka masuk ke dalam rumah yang gelap, karena semua tirai tertutup dan lampu-lampu dimatikan. Suaminya menyalakan lampu ruang tamu dari saklar di dekat pintu. Ruangan itu rapi, tapi punya kualitas udara yang tidak bergerak. Udara yang sudah lama tidak berganti dengan udara segar dari luar. Pintu kamar Ratih tertutup. Lina mengetuk pelan, memanggil nama kakaknya. Tidak ada jawaban. Ia memegang gagang pintu dan mendorongnya pelan. Kamar itu gelap, tirainya juga tertutup. Lina mencari saklar lampu di dinding dan menyalakannya. Ratih ada di tempat tidurnya. Ia berbaring di sisi kanan kasur, posisinya miring menghadap sisi kiri. Dan dari pintu Lina bisa melihat bahwa wajah kakaknya yang kelihatan itu punya ekspresi tenang. Hampir seperti ekspresi orang yang sedang tidur pulas. Senyumnya masih ada di sudut bibirnya. Lina memanggil nama kakaknya sekali, 2 kali, lalu melangkah masuk dan menyentuh bahu Ratih. Tubuh itu sudah kaku dan dingin. Suami Lina yang masuk belakangan langsung menarik Lina mundur dari kasur dan menelepon ambulans. Lina berdiri di tengah kamar dengan tangan menutupi mulutnya, menatap kakaknya yang sudah tidak bernyawa di kasur itu. Dan dalam kondisi syok itu, ia memperhatikan satu hal yang kemudian ia ceritakan kepada hampir semua orang yang bertanya. Di sisi kiri kasur, sisi yang kosong, ada bekas tekanan yang dalam pada bantal dan spray. Bekas yang bentuknya seperti orang yang sudah lama berbaring di sana, yang lengkungan bahunya dan beratnya meninggalkan cetakan yang jelas pada permukaan kasur. Bekas itu masih hangat ketika para medis yang datang kemudian menyentuhnya, hangat seperti bekas seseorang yang baru saja bangun dari tidurnya dan pergi. Para medis menyatakan Ratih meninggal karena dehidrasi berat yang dikombinasikan dengan kekurangan nutrisi ekstrem. Dokter yang memeriksa lebih lanjut bilang kondisi tubuh Ratih seperti tubuh orang yang tidak makan dan minum dengan benar selama berminggu-minggu, yang secara biologis tidak sepenuhnya masuk akal dengan timeline yang ada, karena tetangga-tetangganya masih melihat Ratih sesekali, dalam kondisi yang tampak wajar tidak lebih dari 2 minggu lalu. Tidak ada yang bisa menjelaskan perbedaan itu.
2 hari setelah jenazah Ratih dibawa dari rumah itu, Wati, si tetangga, memberanikan diri masuk ke rumah yang sudah disegel oleh keluarga untuk mengambil pot bunga miliknya yang tertinggal di teras Ratih. Ia masuk dengan cepat, mengambil potnya, dan waktu berjalan kembali ke pintu keluar, ia melirik ke dalam ruang tamu yang tirainya sudah dibuka oleh keluarga. Di sudut ruang tamu itu, di tempat yang dulu sering Ratih tatap kosong selama kunjungan-kunjungan Wati, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang bisa Wati lihat dengan jelas, tapi ada perubahan kualitas udara di sudut itu. Kepadatan yang sedikit berbeda dari udara di sekitarnya, seperti bayangan yang tidak punya sumber cahaya yang tepat. Wati keluar dari rumah itu dengan cepat, menutup pintu pagar di belakangnya, dan tidak menoleh lagi. Tapi malam itu, dan malam-malam sesudahnya, ia selalu mengecek kunci pintu rumahnya 2 kali sebelum tidur, dan selalu memastikan tidak ada sudut-sudut kamarnya yang terlalu gelap untuk bisa ia lihat dari tempat tidurnya. Karena ada sesuatu yang Wati tahu, meski ia tidak bisa membuktikannya kepada siapapun. Rumah itu mungkin kosong sekarang, tapi kekosongannya tidak terasa seperti kekosongan yang biasa.